Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya! Shalom jemaat GBI PRJ. Shalom. 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 Kita semua bersemangat hari ini, amin. Karena kita bisa datang kembali ke rumah Tuhan. Haleluya.
Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, saya mau sedikit cerita Bapak Ibu Saudara tentang bagaimana kebaikan Tuhan dan kebesaran Tuhan dalam kehidupan saya. Karena tadinya saya pikir saya nggak mungkin bisa melayani Tuhan hari ini. 3 hari yang lalu, tepatnya di hari Kamis, terjadi sebuah insiden Bapak Ibu Saudara, di mana anak saya yang baru usia 1 tahun 2 bulan, tiba-tiba dia terjatuh di kamar mandi dengan posisi tengkurap seperti itu. Lalu mulutnya menghajar keras lantai kamar mandi. Itu mengakibatkan giginya dia yang baru tumbuh 4, ada 3 yang terdorong keras. Akhirnya harus masuk ke dalam gusi dan 1 giginya patah Bapak Ibu Saudara. Pada saat kejadian itu pas saya angkat anak saya, dia udah seperti mandi darah Bapak Ibu. Darah keluar begitu banyak. Saya elapin keluar lagi. Akhirnya saya buru-buru bawa dia ke dokter. Dan sepanjang perjalanan ke dokter juga darah begitu banyak keluar. Gak berhenti-berhenti Bapak Ibu Saudara. Saya panik, saya takut, saya khawatir anak saya kenapa-napa. Karena dia nangis gak berhenti-berhenti. Lalu setelah itu, karena saya tahu dia sedang kesakitan, saya juga jadi gak bisa tidur. Dia tidur, saya temenin dia, saya takut dia kesakitan Bapak Ibu Saudara. Akhirnya saya kurang istirahat. Dan tiba-tiba suara saya hilang. Saya pikir saya gak mungkin bisa nyanyi. Tapi di hari Sabtu pagi tiba-tiba suara saya muncul. Walaupun belum sempurna Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika saya hari ini bisa berdiri di sini, saya tahu itu semua karena kebesaran Tuhan. Karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Bukankah Tuhan yang besar itu juga ada di dalam hidup Bapak Ibu sekalian? Dia Allah yang memampukan setiap kita untuk berjalan melalui hari-hari kita. Kita bisa berdiri tegap karena Dia sumber kekuatan kita. Amin. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Allah Bapa kami yang baik, sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Hari ini kami datang Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami memiliki Engkau. Kami percaya Engkau Allah kami yang dahsyat. Engkau Allah kami yang luar biasa. Oleh karena itu hari ini kami mau berikan pujian yang terbaik. Hormat, kemuliaan, pengagungan hanya untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Engkau sungguh baik Tuhan Yesus. Engkau teramat baik Tuhan. Terima kasih. Generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb, and all who've gone before us and all who will believe, sing the song of ages to the Lamb. 'Cause your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, if you bear His name,
Sing the song forever to the Lamb. Oh, sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, hear your people sing, holy to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Oh Jesus, 'cause your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all, above all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Jesus, your name is the highest, your name is the greatest.
pokoknya yang siap berikan yang lebih baik lagi. Sama-sama nyatakan. Amin. Mari semua jemaat Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Boleh tengok kanan kirinya katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sebab Dia Allah yang memberkati kita, Dia Allah yang menolong kita, Dia yang membuka jalan, Dia yang memberi kemenangan. Amin. Mari nyatakan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergerak dengan sukacita. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergerak dengan Semua bersama-sama. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Come on GBI PRJ. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergerak dengan sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Sama-sama nyatakan Tuhan Allah. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, Jadi perayaan sukacita. sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Yang percaya sorakan haleluya. Sebab firman Tuhan berkata, Dia ada di antara kita untuk menyertai dan sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Amin. Mari nyatakan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergerak dengan sukacita. Tuhan Allah. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah One more kita. time GBI PRJ. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah Yang percaya sama-sama katakan. Allah di tengah kita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Mari beri sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Tahukah saudara bahwa Tuhan kita merindukan seruan pujian dari setiap kita di tempat ini, amin? Amin. Berapa banyak kamu yang kasih terbaik buat Tuhan Yesus? Lambaikan tanganmu, sorakan haleluya. Yes. Sebab terpuji-pujilah namamu Tuhan Yesus. Haleluya. Mari GBI PRJ angkat suaramu bersama nyatakan. Terpujilah namamu Tuhan, kuatkan penuh kemuliaan. Mari satukan suara. Satu suara kami nyatakan,
untuk tetap selamanya. Katakan terpujilah. Terpujilah namamu Tuhan. Sebab dia ajaib, amin. Ajaib dan penuh keagungan. Haleluya. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Teman-teman bersama sorakan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, Angkat tanganmu bersama. bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. GBPRJ saya mau dengar suaranya bersama sorakan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, Bertepuk tangan. bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan Mari lebih lagi bersama nyatakan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Nyatakan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Raja Atas dunia, sambil tepuk tangan. Kurang keras saudara. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. GBPRJ. Engkaulah Raja atas dunia, Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, sama bertepuk tangan. bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya. Mari lebih lagi bersama. Engkaulah Raja atas dunia, Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. biar jadilah kehendak Tuhan di tempat ini, di gereja kami sama seperti di surga. Umat pada percaya bersama sorakan. Haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan, yang berkuasa di bumi ini selama-lamanya ya Bapa. Saat ini kami mengangkat tangan kami, berdoa untuk Indonesia. Kami perkatakan Indonesia damai, Indonesia aman, Indonesia dalam tuntunan Tuhan. Rencanamu Tuhan dinyatakan atas Indonesia ya Bapa.
Saat ini kami bersatu hati berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami, Bapak Prabowo beserta wakilnya Bapak Gibran. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat dan marifat sehingga setiap keputusan yang dibuat semuanya untuk kesejahteraan bagi bangsa kami. Sehingga kami akan melihat bangsa kami akan menjadi bangsa yang besar dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami terkhusus berdoa untuk pilkada serentak pada tanggal 27 November. Kiranya Tuhan yang pegang kendali atas Indonesia. Siapapun pemimpin yang terpilih merupakan pemimpin yang nasionalis dan toleran, yang takut akan Tuhan, yang bekerja untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersatu hati berdoa untuk Gembala sidang kami Pak Niko dan Gembala CK7 kami Dr. Yanto. Kiranya Tuhan yang memberikan kuasa dan otoritas Tuhan sehingga kemanapun langkahnya pergi, di situ banyak mujizat terjadi dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur atas generasi Yeremia yang ada di Indonesia, khususnya dari tempat ini ya Tuhan. Kau akan membangkitkan kami menjadi generasi yang takut akan Tuhan, yang cinta mati-matian akan Tuhan Yesus, yang tidak kompromi pada dosa dan bergerak untuk menuai banyak jiwa-jiwa. Jadikan kami dampak, jadikan kami terang dimanapun kami berada, baik di keluarga kami, di gereja, bahkan sampai bangsa-bangsa. Berikan kami kecerdasan ya Tuhan, dan ketelitian dalam mengerjakan setiap ujian ya Tuhan. Dan kami percaya kami akan mendapatkan hasil yang terbaik dari ujian sekolah kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk kembali saudara kasih Tuhan. Dengan sukacita saudara kami rindu menyambut apakah ada yang baru pertama kali hadir beribadah di GBPRJ hari ini. Kalau ada saudara boleh lambaikan tangannya. Jangan malu-malu. Apakah ada? Ada di sebelah kanan saya. Boleh kita sambut dengan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Selamat datang, selamat beribadah di GBPRJ. Bagi saudara jiwa baru dapat mengisi form biodata jiwa baru dengan cara men-scan QR yang ada di layar depan. Dan berikutnya ada sedikit mohon tambahan saudara, bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah melakukan booking online tiket HUT GBI PRJ, pastikan saudara setelah pulang nanti saudara bisa mengambil tiketnya di counter depan, karena minggu depan adalah batas terakhir pengambilan tiket saudara. Jadi kalau Bapak Ibu sudah booking online, lebih baik langsung diambil hari ini atau batas terakhir minggu depan, karena kalau lewat dari minggu depan akan dianggap hangus. Gitu ya saudara ya. Berikutnya kita sudah memasuki di minggu ketiga. Seperti biasa di setiap minggu ketiga akan ada 2 persembahan Bapak Ibu. Yaitu pertama persembahan kolekte dan kedua adalah persembahan diakonia. Dan Bapak Ibu bisa mempersiapkan persembahan diakonia. Dan sebelum itu kita mau sama-sama mendengarkan presentasi tentang diakonia. Berikut adalah laporan penerimaan diakonia dengan total penerimaan Rp241.586.345. Dengan total pengeluaran ada bantuan sosial jemaat Rp57.722.189, kegiatan misi Rp44.291.109, ada bantuan biaya pendidikan jemaat Rp15.581.000, ada biaya Raising the Standard sebesar Rp13.070.000, bantuan sekolah PAUD cerah sebesar Rp8 juta dengan total pengeluaran Rp138.665.296. Dan ini adalah total pengeluaran saudara, dan tentunya kami terus menghimbau bagi Bapak Ibu dapat berpartisipasi untuk memberi sebagian dari Bapak Ibu punya untuk kita dapat membantu program misi dari gereja kita tercinta GBI PRJ. Dan sebelum itu saudara kita mau sama-sama menyaksikan video tentang diakonia.
Mari Bapak Ibu sekalian, saya ajak kita sama-sama untuk satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan percayakan atas setiap kami. Dan kini tiba saatnya kami mengembalikan Tuhan apa yang sudah Tuhan berikan atas kami. Dan kiranya apa yang kami berikan ini boleh berguna Tuhan Yesus untuk memperpanjang lagi pekerjaan tangan Tuhan. Di berbagai area Tuhan Yesus kami percaya banyak orang boleh diberkati oleh persembahan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan tanggal 24 November 2024 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Henry Salahparang. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Emily Santoso BSC. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Stefan Jaya Saputra SMTH. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM Service. He chose to come. He came to save. Christ for all. Join us this 8th of December. Let's celebrate Him. A special Christmas extravaganza. Let us come as one and lift our voices. For unto the King of Kings we give Him all the glory, honor, and praise. Also celebrating GBI PRJ Grand Anniversary, 27 remarkable years of His favor, of His blessings, and of His divine power and ministry through GBI PRJ TK7. Don't miss it! Seperti tahun-tahun sebelumnya, pada kesempatan ini juga kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk dapat ikut ambil bagian dalam bentuk paket sponsorship. Untuk info lengkap dapat menghubungi kantor di depan. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan penyerahan anak secara onsite pada hari Minggu 24 November 2024 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 sampai dengan 17 November 2024 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kantor sekretariat di depan setelah ibadah selesai. Sehubungan dengan pilkada serentak pada hari Rabu 27 November 2024, maka diinformasikan sebagai berikut. Kantor OTP CK7 Doa Fajar dan Babel Sadi diliburkan pada hari tersebut dan aktif kembali pada hari Kamis 28 November 2024. Menara doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. Dunia menyajikan berbagai macam tren untuk saling berlomba dan bersaing dalam mengisi hidup kita yang semakin berwarna, mulai dari fashion, kesehatan, sampai dengan psikologi. Sehingga membuat kita FOMO, takut kehilangan kesempatan dan pengalaman untuk mengikuti tren yang ada. Jangan biarkan FOMO mencuri identitasmu dan membuat iman percaya kita tergerus. Selalu andalkan Tuhan sehingga FOMO tidak menghantui hidup kita. Mari bergabung bersama Women of Integrity untuk memperkaya iman percaya kita agar terhindar dari FOMO, Fear of Missing Out. Bersama Ibu Eva Indri Pardede pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 pukul 10 pagi. Bertempat di Ruang Safir dan Pearl, Integrity Convention Center lantai 9.
Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, Facebook, serta Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, Tuhan Yesus, kami tahu dan sadar penuh bahwa semua karena kemurahan Tuhan. Kalau hari ini kami boleh berkumpul di rumah-Mu Tuhan, satu tujuan kami yaitu meninggikan nama Tuhan Yesus. Sebab kami tahu hanya nama Yesus yang layak terima segala pujian, hormat, kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pujian sembah kami Tuhan Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Angkat suaramu bersama. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Kami bermazmur Tuhan Yesus. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, Sebab Engkau kebenaranku, hanya padamu kami percaya Tuhan. padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Bersama katakan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, sebab kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. lebih lagi bersama nyatakan, kami tinggikan dirimu
Tuhan, dengar ini pujian kami Tuhan. Ini sembah kami. Mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan. Mengatasi. Kami satukan suara kami meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu, Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Dengan tepuk tangan terbaik Tuhan Yesus, angkat suaramu bersama. Tinggikan diri-Mu, oh, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Katakan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, sebab kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. One more time. Sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Tinggikan Dengan segenap hati. diri-Mu, Yes. Yes. Amin. kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, Amin Tuhan Yesus yang baik. mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi
kami selamat sore Roh Kudus. Biarlah pujian penyembahan ini sungguh-sungguh datang dari hati kami yang terdalam. Kami hanya mau meninggikan, mengagungkan, memuliakan Engkau semata-mata dalam hidup ini. Karena dunia dengan segala isinya akan kami tinggalkan. Tapi keagungan Tuhan, kemuliaan Tuhan akan tetap selama-lamanya. Aku dan suami secara pribadi kalau masih boleh ada sampai hari ini melayani Tuhan di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Berkati untuk WL Singer yang luar biasa. Berkati untuk Dr. Yanto dan keluarga. Berkati juga untuk pemusik yang luar biasa. Berkati juga untuk jemaat yang hadir dan seluruh pengerja. Kami percaya kami datang ke tempat ini hanya untuk mendapatkan apa yang menjadi pesan-Mu melalui bibir hambanya. Kami siap untuk mendengar, kami siap untuk berkati, kami siap untuk beresponi dengan sikap yang benar. Haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk semuanya. Shalom. Yes. Kalau kita ada semua karena anugerah Tuhan ya. Maafkan saya sore hari ini kita akan mendengarkan kebenaran. Mungkin firmannya ini agak sangat keras. Tapi percayalah ini akhir zaman ya. Saya hanya pesan kepada setiap kita hari-hari ini kita harus betul-betul semakin menguatkan barisan ya. Karena kalau engkau sampai lengah, engkau sampai lalai, maka kita akan kehilangan segala-galanya karena iblis semakin gencar. Kita buka Wahyu 12 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut. Karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Ini dalam Wahyu. Nanti semua yang akan kita baca ayat ini tentang Wahyu. Mungkin kita bilang gak enak banget Bu Indri, Wahyu itu paling gak disukai. Tapi hari-hari ini jangan hanya cari firman-firman yang enteng. Kita semua perlu firman yang betul-betul untuk membuat kita bersiap-siap menghadapi akhir zaman ini. Dikatakan waktunya sudah singkat. Iblis sudah sangat tahu, sudah kepepet. Makanya dia sekarang lagi habis-habisan. Bukan hanya biasa-biasa, dia sekarang lagi kirim jenderal-jenderalnya untuk menghancurkan anak Tuhan. Nah sementara kita yang mengaku sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Kitanya santai, kitanya biasa-biasa. Bahkan kalau mau jujur, pelajaran yang dialami oleh istri Ayub kita anggap masuk kanan keluar kanan. Istri Ayub dikatakan oleh malaikat, cepat lari supaya engkau tidak binasa. Tapi dia jalan santai, akhirnya menjadi tiang garam. Ini bicara kehidupan yang dipermalukan dan ini pesan bagi setiap kita. Waktu engkau dan saya santai kekristenan, tinggal tunggu waktunya kita akan jadi tiang garam, dipermalukan iblis habis-habisan. Satu lagi, ya, kok firmannya gak enak Bu Indri, pas jam 4 sore lagi kebangetan Bu Indri. Maafkan saya gak bisa pilih-pilih firman, ini untuk setiap kita semuanya, oke? Kita buka Wahyu 3 14 sampai dengan 16, dikatakan begini. Dan tulislah kepada malaikat jemaat yang di jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permuliaan dan ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wow! Pertama tadi akan jadi tiang garam. Kalau kita tidak tangkap pesan Tuhan hari ini, jangan bangga hanya berkata I'm a Christian. Saya hamba Tuhan. Percayalah kalau engkau bukan hamba Tuhan yang militan, jemaat yang militan, kita akan tumbang. Kalau engkau santai, yuk santai, kita akan jebol, dipermalukan, menjadi tiang garam bicara dipermalukan. Dan yang kedua kata Tuhan tadi, Tuhan ingatkan lagi, Yesus ingatkan lagi. Jangan sampai engkau suam-suam kuku. Orang yang suam-suam kuku itu gak jelas warnanya. Maka dikatakan Tuhan apa? Aku muntahkan. Tuhan muntahkan kita bukan karena engkau bukan orang Kristen. Tuhan gak muntahkan kita bukan karena engkau bukan hamba Tuhan. Tapi waktu kita gak punya warna ikut Tuhan. Karena ini akhir zaman. Nanti kita akan lihat. Kita akan lihat di tempat ini. Ada 5 gejala ke arah red light rohani. Siapa di tempat ini pernah ke Belanda? Angkat tangan, raise your hand. Yes. Tahu namanya red light zone? Kita tahu itu tempat maksiat, betul? Karena semua di sana dipertontonkan. Itu semuanya pelacur-pelacur dipertontonkan di kaca. Tinggal mau pilih yang mana. Semuanya di sana narkoba dijual bebas. Itu red zone-nya di Belanda. Dan bukan hanya di Belanda, di negara-negara lain juga ada namanya district red zone, red light, betul? Nah ternyata bukan hanya red light zone yang distrik yang di Belanda saja ternyata. Dalam gereja Tuhan juga ternyata ada red light zone rohani. Coba tunjukkan mana dia gambar red light zone rohani. Di sini ada. Coba kita lihat, ayo. Mana dia? Lampu merah. Lampu merah. Ya. Kalau kita lihat ini lampu merah di mana? Ini lampu merah di jalanan, betul?
orang wanti-wanti kalau sampai berani coba lagi, kalau apalagi kalau bisa kita lagi di luar negeri, itu mereka hanya cuma pakai apa namanya, pakai kamera. Kalau engkau langgar lampu merah itu hukumnya berat sekali. Dan ternyata yang orang-orang sekarang mengalami red light rohani itu ada banyak di gereja. Mana buktinya? Kita akan lihat 5. Kalau ada di antara kita yang masih ada seperti ini ciri-ciri khasnya, cepat bereskan dengan Tuhan hari ini. Karena gak main-main, hanya 2 gendangnya. Kalau engkau mau dipermuliakan Tuhan apa dipermalukan. Iblis akan permalukan kita dengan cara bagaimana? Kita menjadi tiang garam. Yang kedua, karena Tuhan lihat kita gak mau berubah, terpaksa Tuhan muntahkan kita. Tuhan gak memuntahkan satu pun di antara kita. Tapi karena kita yang memilih untuk kita dimuntahkan, yang rugi kita sendiri. Ada 5 ciri khas orang yang ada dalam red light zone rohani. Yang pertama mari kita lihat. Matius 11 ayat 15. Ya, Matius 11 ayat 15. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kalau engkau baca ayat seperti ini, bukan cuma sekali loh di Alkitab. Dalam Wahyu itu ada belasan kali. Bahkan dalam Perjanjian Lama ada belasan kali. Mendengar, dengar. Karena kenapa? Banyak sekarang orang Kristen punya 2 telinga. Yang didengar bukan firman Tuhan, tapi yang didengar adalah pendapat dunia. Makanya gak heran. Bisa berkata ya namanya hidup di dunia ini Bu Indri wajar-wajar aja. Ya dosa tipis-tipis kan gak apa-apa Bu Indri. Halo, kalau engkau menganggap itu wajar-wajar saja berarti engkau sudah kena pengaruh dunia. Ini yang dinamakannya KOMPRI, kompromi. Ini orang yang di red light zone, kompromi dengan dosa. Maka jadi katakan sekarang LGBT juga dianggap biasa, betul? Halo. Itu kan hak asasi manusia Bu Indri, terserah dia mau jadi laki atau perempuan. Bahkan di Amerika sekarang lahir baby gak ditentukan langsung laki atau perempuan. Karena biar nanti mereka milih mau jadi laki atau mau perempuan. Ini pendapat dunia. Tapi kita orang Kristen kita anggap itu yang benar. Apalagi selingkuh dianggap biasa. Ya kalau suka masuk apa urusannya Bu Indri. Kan yang penting kan gak saling menyakiti. Apalagi kumpul kebo biasa Bu Indri. Sebelum menikah mendingan uji coba dulu, betul? Itu semua pendapat dunia. Halo. Kalau engkau mulai dengar pendapat dunia, gak lagi dengar pendapat kebenaran, maka kita sudah kompromi dengan dosa. Red zone pertama adalah kompromi. Kenapa saya berani ngomong gini? Karena saya pernah melakukan hal itu dengan suami. Kami pernah kompromi dengan dosa. Kami pikirkan yang penting kan pokoknya kan cari usaha. Kan orang mesti kerja untuk dapat uang, betul. Tapi kalau uangnya bukan dari Tuhan, gak mungkin itu. Kenapa? Kami kompromi dengan apa? Dengan buka diskotik. Hari-hari ini. Apakah engkau masih kompromi dengan dosa? Kalau engkau masih kompromi, tinggal tunggu waktunya, akan dipermalukan. Tinggal tunggu waktunya, iblis itu bukan iblis namanya kalau enggak permalukan hidup kita. Makanya hari-hari ini kalau masih kompromi, katakan Tuhan ampuni, aku mau berobat. 2025 sebelum masuk 2025, ambil keputusan hari ini. Ada orang di sini? Kenapa saya sampaikan ini? Supaya jangan sampai kita terkecoh sama si jahat. Si jahat gak akan ada masalah. Udahlah tipis-tipis aja, dosa tipis kan gak seperti yang lain. Lu masih aja cuma 10%, it's okay lah. Gak ada oke. Karena dosa itu gak bisa dikompromikan. Upah dosa adalah maut, betul? Itu yang pertama. Mari kita lihat yang kedua. Yang kedua, red zone yang kedua. Red light zone yang kedua adalah apa? Buka Wahyu 12 ayat 3 sampai dengan 4. Maka tampaklah satu tanda yang di langit dan lihatlah seekor naga besar padam yang besar berkepala 7 dan bertanduk 10 dan di atas kepalanya ada 7 mahkota dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Saya mau tanya, ini lambang apa bintang? Bintang itu adalah bintang timur yang membawa orang Majus ketemu dengan bayi Yesus, betul? Bintang berbicara tentang hamba Tuhan, pendeta, gembala, evangelis seperti saya ini. Dan ternyata nanti di akhir zaman yang dihancurkan si jahat adalah bintang-bintang. Hamba-hamba Tuhan. Kita lihat sekarang banyak hamba Tuhan yang jatuh. Gara-gara seks, gara-gara selingkuh, gara-gara uang, gara-gara jabatan, gara-gara posisi. Itu sedang terjadi karena iblis tahu kalau jenderalnya dihancurkan, anak buahnya semua hancur. Makanya hari-hari ini banyak berdoa buat hamba Tuhan. Halo, kalau engkau hanya gosip hamba Tuhan, dia gak akan berubah. Kalau engkau hanya gosip saya gak akan berubah. Tapi kalau engkau doakan saya bisa berubah. Halo. Nah dikatakan tadi hamba-hamba Tuhan akan jatuh. Bahkan bukan hanya itu. Kalau engkau lihat sekarang, aduh please deh. Itu sekarang gereja-gereja, coba tunjukkan gereja yang ada di luar negeri. Ini gereja waktu kami ada di Norway. Ya kebetulan saya waktu sama suami, pas ada touring ya. Gereja-gereja sekarang isinya apa? Coba tunjukkan gereja. Ini lagi tidur nih kali medsosnya. Yes, lihat. Gereja-gereja di luar sekarang, engkau tidak akan ketemu dengan orang hidup. Yang ada di sana banyak kuburan-kuburan. Kenapa? Gerejanya kosong. Nggak ada yang beribadah. Bahkan bukan hanya itu, coba ganti posisi sekarang. Gereja-gereja sekarang, ini ada di London. Ini aja di tempat-tempat di Eropa. Dan coba kita lihat sekarang gereja-gereja tempat jual bir. Tempat
tempat jual minuman, bahkan jadi hotel, bahkan hotel check-in check-out, itu dalam gereja. Fatal. Makanya sekarang jangan main-main, ini akhir zaman. Iblis lagi goncang sekarang gereja-gereja, goncang hamba-hamba Tuhan karena dia tahu kalau udah digoncang. Terus terang, sekarang api ada di Indonesia. Api ada di Indonesia, Korea aja sekarang api sudah menurun. Dulu Korea begitu berapi-api, sekarang mereka sudah kehilangan Tuhan. Makanya hanya tinggal Indonesia. Kalau Indonesia betul-betul mempertahankan api, tetap semangat, tetap antusias, kita bisa bertahan bahkan menyelamatkan seisi dunia. Tepuk tanganlah Tuhan Yesus. Ini fakta. Ini fakta, gereja-gereja sekarang beralih fungsi. Waktu kami pas keluar, kami tanya, ya kenapa bisa gereja-gereja sekarang bahkan dijual? Kenapa? Karena nggak ada maintenance fee-nya. Nggak bisa bayar, karena nggak ada jemaat yang mau kasih untuk maintenance fee. Bahkan dikatakan karena terlalu mahal, bahkan nggak ada jemaat yang hadir, akhirnya mereka jual. Kemarin kami dari Turki, itu juga sudah dijual. Udah nggak lagi menjadi gereja. Dan itu dikatakan ada gambar Yesus, gambar Maria. Tapi yang ada jual minuman keras di sana. Itu sekarang terjadi di seluruh dunia. Maka hari-hari ini kalau engkau tidak menangkap, kita yang sangat-sangat rugi. Yang pertama adalah apa? Telinga kita. Yang kedua adalah apa? Bintang digoncangkan. Yang ketiga, mari kita lihat. Ini red light zone semuanya. Yang ketiga, mari kita lihat ya. Waktu saya menyiapkan firman ini, saya juga gemetar. Karena ini fakta, kalau engkau tidak sadar, kalau engkau menganggap, udahlah yang penting kan kita akan biasa-biasa saja. Itu iblis tepuk tangan. Yang ketiga, mari kita lihat. Yang ketiga dikatakan Wahyu 8 ayat 10 sampai dengan 11. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakala dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar yang menyala-nyala seperti obor. Ia menimpa sepertiga dari sungai mata air. Dan nama bintang itu ialah Absintus. Dan sepertiga dari semua air menjadi Absintus. Dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit. Ini bicara tentang yang ketiga. Orang yang punya masalah dengan hati, itu adalah tinggal di dalam red light zone rohani. Tawar hati, kecewa. Kenapa sudah ikut Tuhan hidup saya jadi begini? Kenapa doa saya gak dijawab? Makanya banyak yang meninggalkan Tuhan di akhir zaman ini. Karena mereka kecewa. Kenapa? Dia pikir ikut Tuhan itu semuanya mulus happy. Makanya hamba-hamba Tuhan kita punya andil di sini. Jangan hanya kasih firman susu. Kalau kau hanya kasih firman susu, berkat tercurah. Maka gak heran jemaatnya itu jemaat yang dangkal. Cari firman yang keras. Supaya kita tahu di mana posisi gua sekarang. Kalau hanya berkat tercurah, bagaimana engkau bisa dewasa? Susu hanya untuk anak kecil. Makanan keras adalah untuk orang dewasa. Akhir zaman ini kalau engkau hanya berharap ikut Tuhan hanya semua mulus, engkau akan kecewa. Makanya engkau tawar hati, hambar, kecewa, marah, emosi, sakit hati. Dan itu adalah orang di red light zone rohani. Karena waktu hati kita cemar, kita gak akan bisa memuliakan Tuhan. Pasti. Itu yang ketiga. Yang keempat, mari kita lihat. Ternyata yang keempat lebih parah. Ya, ada konsep dagang sapi di rumah Tuhan. Mana buktinya? Coba tunjukkan gambar dagang sapi. Ternyata ini sapi. Ternyata bukan hanya di politik Indonesia ada politik dagang sapi. Tahu? Tahu politik dagang sapi? Cincai-cincai, betul. Ternyata dalam gereja juga ada politik, bukan politik. Dagang sapi rohani apa? Demi kepentingan pribadi kita jual Yesus. Mana buktinya? Kita buka Roma ya. Makanya Yesus sangat marah. Yohanes 2 ayat 14 sampai 15. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, merpati, penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu. Uang penukar uang dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Tidak main-main. Hidup kita akan dijungkir balikkan oleh si jahat waktu engkau jual kebenaran. Kita jadi pribadi-pribadi yang tukang jual kebenaran. Dagang sapi ada dalam gereja. Gara-gara jodoh kita bisa jual Yesus. Gara-gara cuan kita jual Yesus. Gara-gara tidak dapat job kita jual Yesus. Gara-gara tidak dapat promosi kita jual Yesus. Ini sedang terjadi. Orang-orang yang mengalami seperti ini ada di red light zone rohani. Kami dulu ada di sana. Makanya saya berani ngomong. Gak jadi jaminan loh, gak jadi jaminan kita ada di CK7 hari ini. Kalau engkau masih kompromi, kalau engkau masih punya kepahitan, punya sakit hati, punya hati yang tercemar. Kalau engkau masih berani kompromi menjual Yesus hanya gara-gara uang, gara-gara posisi, gara-gara jodoh. Kita ada di red light zone rohani, tinggal tunggu waktunya akan dimuntahkan Tuhan. Ini akhir zaman. Satu lagi, mari kita lihat satu lagi, ini lebih mengerikan lagi. 2 Petrus 3 ayat 3, yang terutama. Harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yakni orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Coba kita tunjukkan foto ini. Waktu ada di Prancis. Last Supper
dibuat jadi banyolan. LGBT punya lambang di sana ada. Pada coba lihat, Last Supper itu berbicara tentang Yesus terakhir sebelum sebelum disalibkan. Mana Yesus kita? Ini sangat sakral buat orang Kristen. Boleh tunjukkan? Ini sangat sakral buat orang Kristen. Setiap kita makan perjamuan kudus, ini bicara tentang kita berdamai dengan Allah. Tapi di Perancis, negara Kristen bisa seenak perutnya mereka memperbalukan. Inilah pengejek-pengejek di akhir zaman. Bagaimana dengan kita? Waktu engkau dan saya masih kompromi dengan dosa. Waktu kita dengan saya masih tidak menjaga hati. Waktu kita sama juga tadi dengan hamba-hamba Tuhan tadi yang sudah mulai motivasinya salah. Bahkan gereja-gereja sekarang yang sudah dingin. Bahkan juga mungkin kita tadi dikatakan adalah apa? Yang tadi bintang-bintang, yang kedua tadi kepahitan, yang ketiga tadi kita jadi tukang dagang sapi. Kita jual Yesus hanya gara-gara kepentingan kita. Kita adalah pengejek-pengejek di akhir zaman. Tuhan sangat sedih. Tuhan mati untuk Indonesia, untuk dunia ini. Mati di kayu salib, dihina, diludahi, dicambuk, disalibkan. Tapi kita dengan gampang mengejek dia. Pertanyaan, bagaimana dengan kita? Kita akan lihat hari ini, maka Tuhan itu baik. Walaupun mungkin kita pernah jatuh di sana, hari ini tergantung kita. Iblis itu licik, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya udah bilang iblis itu apa? Sansipa 378. Sansipa, betul. Dia itu nggak pakai drone ngelawan kita. Dia nggak pakai F-35 pesawat mutakhirnya Israel. Dia nggak pakai nuklir. Dia nggak pakai bom. Dia cukup pakai apa? Cukup pakai kipas. Dia cukup pakai kipas. Dengan berkatakan yang penting kan kau masih ke gereja di CK7 anakku. Yang penting kan kau masih baca firman. Yang penting kau masih ikut cool. Yang penting kau masih ikut choir, yang penting kau masih berkhotbah. Tapi kalau kita adalah pengejek-pengejek, itu semua nol. Makanya gak heran hidup kita akan seperti apa. Buka Matius, ini akan terjadi dalam hidup kita. Mari kita lihat ya, Matius 19 ayat 30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ini akan terjadi. Dulu begitu semangat cari Tuhan, dulu berapi-api cari Tuhan, dulu menjaga kekudusan. Sekarang di mana dia? Ini akan terjadi karena kita di comfort zone. Gak apa-apa, karena iblis gak mau dia tahu kita red light zone tadi. Iblis yang penting pokoknya lu asal ke gereja aja lah, asal kasih perpuluhan aja lah, asal kasih persembahan aja lah, asal lu sekarang ikut choir aja lah, asal engkau bawa mimbar aja lah. Iblis bilang begitu, maka dia cukup pakai kipas sate. Dia gak perlu pakai drone. Dia pakai kipas sate dan kipasnya pun pelan-pelan. Tapi engkau pasti tidur. Pakai hari-hari ini. Kalau engkau tidak sadar siapa musuh kita akan bisa hancur. Ya. Nah dikatakan waktu kita di posisi belakang. Buka Ulangan 28 ayat 18. Ulangan 25 ayat 18. Bahwa engkau didatangi mereka di jalan. Dan semua orang lemah pada barisan belakangmu. Dihantam mereka. Sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Kita menjadi the loser. Menjadi pecundang. Makanya hidupmu bukan lagi kita lebih dari pemenang. No. Kenapa? Karena kita posisinya ada di red light zone rohani. Kalau gitu apa yang mesti saya lakukan Bu Indri? Hari ini kita belajar, itulah enaknya ikut Tuhan. Memang ada masalah, memang ada problem, tapi Tuhan kasih solusi. Karena Yesus kita adalah solusi maker. Amin. Nah kita akan lihat apa yang membuat iblis tepuk tangan sama orang Kristen dalam ibadah. Karena kita tidak sadar akan 5 hal ini. Yang pertama mari kita lihat. Ada 5 hal yang membuat iblis bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Bahkan dalam gereja. Karena apa? Karena kita masih menjadi pengejek-pengejek Kristus. Jadi kalau engkau dan saya mau melepaskan dari pengejek-pengejek. Kita belajar dari 5 hal ini. Pertama, kenapa orang makanya gak bisa pemenang? Kenapa kita jadi the loser, pecundang? Karena pertama kita tidak tahu tujuan hidup kita. Orang gak tahu tujuan hidupnya akan beda hidupnya. Mungkin kau bilang kalau orang kaya pasti tahu tujuan hidup. Siapa bilang? Alkitab mencatat, Yesus pernah bilang, hei orang kaya yang bodoh. Kalau kita mungkin melihat konglomerat itu hebat betul, berhasil. Dia punya pabrik, dia punya banyak saving. Dia punya banyak usaha. Tapi enggak dalam Tuhan. Kalau tujuan hidupnya salah, itu orang bodoh di mata Tuhan. Mana buktinya? Banyak orang-orang yang ngaku orang kaya, orang hebat, tujuan hidupnya salah. Lukas 12 ayat 19 sampai dengan 20. Waktu itu ada orang kaya, dia katakan begini, sudah itu aku akan berkata pada jiwaku. Jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Tapi firman Allah padanya, hei engkau orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Demikianlah jadinya orangnya mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri kalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Konglo bodoh banyak dalam Alkitab. Waktu engkau diberkatin, waktu saya diberkatin, apa hanya sekedar untuk kita?
Kalau engkau hanya menimbun harta untuk dirimu sendiri, kita punya tujuan hidup salah di mata Tuhan. Kata Tuhan apa? On. Harusnya kalau kita diberkati untuk berkatin, kita dikuatkan untuk menguatkan, kita didoakan untuk mendoakan, betul? Tapi ini dia hanya mikirkan diri sendiri. Makanya kata Tuhan, bodoh orang yang punya tujuan hidupnya benar. Ini gak mungkin seperti ini. Mungkin kau bilang itu kan orang kaya Bu Indi, tapi kalau jemaat biasa pastilah tujuan hidupnya untuk Tuhan. No. Karena maafkan saya, banyak jemaat Tuhan tujuan hidupnya hanya miracle hunter. Hanya cari berkat, hanya cari mujizat, hanya cari kesembuhan. Please lah, gak usah pun kita cari. Kalau engkau punya tujuan hidup bersama dengan Tuhan, semua Tuhan siapkan bagi kita. Kalau Tuhan sudah menyiapkan menunya, gak main-main loh. Tuhan katakan sudah kusediakan, siapkan semuanya ternak-ternakku kata Tuhan. Artinya apa? Tidak ada yang terbatas. Kesehatan, kesembuhan, pemulihan, promosi, rumah tangga, semua Tuhan siapkan. Dari mulai ujung sampai ujung, semua Tuhan siapkan bagi kita. Tapi lihat ini, banyak kita miracle hunter. Coba kita buat buktinya mana miracle hunter. Ayo kita lihat, Yohanes 6 ayat 25 sampai 26. Ketika orang banyak, nah kesannya hebat. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut, mereka berkata padanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Apa Yesus tersanjung? Perhatikan jawab Yesus. Yesus menjawab pada mereka, aku berkata padamu sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Tuhan tahu motivasi kita. Kalau motivasimu hanya untuk kesembuhan, hanya untuk dapat jodoh, hanya untuk supaya dipromosikan, itu gak apa-apa diminta. Tapi please jangan itu nomor satu di depan. Tapi kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati, akal budi, dan juga dengan kekuatan kita, maka Tuhan akan tambahkan semua pada kita. Tujuan hidup menentukan apakah engkau pemenang atau the loser. Iblis gak mau kita punya tujuan hidup. Iblis maunya kita hanya seperti si Konglo yang bodoh tadi. Yang kedua, tujuan hidup kita apakah hanya miracle hunter. Hamba Tuhan pun ternyata banyak tujuan pelayanannya salah. Matius 19 ayat 27. Lalu Petrus menjawab dan berkata pada Yesus, ini hamba Tuhan loh. Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Apa yang akan kami peroleh? Saya koreksi diri saya waktu saya menyiapkan firman ini. Indri Pardede, Arya. Engkau datang di CK7 hampir setiap bulan sekali. Kau cari apa? Cari uang? Cari popularitas? Untuk ada foto di medsos? Kalau saya hanya cari itu, nol saya di mata Tuhan. Tinggal tunggu waktunya aku akan jadi tiang garam. Dan akan dipermalukan dan akan dimuntahkan Tuhan. Maka tujuan hidup kita mesti jelas. Kalau gitu apa tujuan hidup kita Bu Indri? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan padamu. Itu agendanya Tuhan. Nah kenapa gagal Bu Indri orang masuk agenda Tuhan? Tahu kenapa? Karena kita nggak aminkan ayat ini. Sama-sama kita baca yuk Amsal 23 ayat 23a. Kalau engkau mau masuk agenda Tuhan, aminkan ayat ini baru engkau bisa masuk agenda Tuhan. 1, 2, 3. Belilah kebenaran, jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan dan pengertian. Belilah kebenaran. Apa beli kebenaran? Bayar harga untuk kebenaran. Kalau engkau jual kebenaran, gak bisa bayar harga. Kalau engkau gak bayar harga gak bisa. Maria bayar harga dong Maria. Bayangkan lahir anaknya di kandang binatang. Padahal katanya lahir anak raja dari segala raja. Kalau dia pakai harga diri, kalau dia pakai ego, kalau dia pakai mengasihi diri sendiri, gak bisa dia masuk agenda Tuhan. Abraham, kenapa bisa masuk agenda Tuhan? Dia bayar harga. Memang dia kasih Ishak anaknya, tapi dia sangat tahu persis bahwa Tuhan akan campur tangan dalam hidupnya. Maka hari-hari ini, saya udah berkali-kali tunjukin ini. Ini apa bapak-bapak, ibu-ibu? Ini apa? Coba tunjukkan self pity. Ya, self pity. Kalau engkau masih mengasihi diri sendiri, mentang-mentang, tapi saya nggak bisa dong Bu Indri, masa suruh bayar harga? Masa saya mesti ngalah terus sama pasangan saya? Saya diinjak-injak Bu Indri. Kau masih mengasihi diri sendiri? Nggak bisa. Atau engkau masih gimana gua Bu Indri? Roh suka-suka gua. Gimana gua? Emang gua pikirin. Kalau engkau masih pakai ini gak bisa masuk agenda Tuhan. Halo? Atau kau mungkin pakai ini. Harga diri. Harga diri saya Bu Indri. Saya ini orang terhormat. Keluarga darah biru, hijau dan kuning, betul? Masa saya dihina seperti itu? Gak dianggap. Kurang apa saya dalam gereja ini? Waktu engkau pakai harga diri. Atau engkau pakai ego. Kalau engkau masih pakai ego, gak akan bisa engkau masuk agenda Tuhan. Makanya egonya mesti diapain? Injak. Apa? Injak egomu. Orang yang bisa menginjak egonya, menginjak harga dirinya, menginjak mengasihi diri sendiri, engkau bisa masuk agenda Tuhan. Ini yang membuat iblis gemetar.
Amin. Halo. Paling berat ego dong. Mana bapak-bapak sini yang tenang, laki-laki. Tiba-tiba jadi perempuan semua, luar biasa. Laki-laki itu egonya besar, betul? Betul. Bagus Pak, masuk surga langsung. Ego, enak aja gua digituin. Mana bisa? Waktu engkau masih seperti itu gak bisa masuk agenda Tuhan. Belajar tuh dari Yusuf, walaupun dilupakan, di penjara, dia gak pakai egonya. Makanya Tuhan angkat dong jadi orang kedua Firaun. Hanya orang-orang masuk agenda Tuhan akan dipromosikan Tuhan. Tapi caranya bagaimana? Lepaskan tuh semuanya harga diri. Suka-suka gua, harga diri, self pity, ego. Itu yang membuat kita tidak bisa. Makanya iblis ketawa waktu engkau punya ego besar. Tenang aja lu ke gereja lu geng gua juga, betul? Orang yang ego itu gak mau minta maaf. Orang yang ego itu gak mau ngaku salah. Udah simple aja. Gak usah yang ngomong abstrak-abstrak lah. Kalau salah ngaku dong. Jangan pakai ngeles. Jangan pakai nuduh orang. Itu orang yang ego. Orang yang ego itu langsung ngaku. Iya gua salah, sorry ya. Beres urusannya. Halo. Istri-istri mana sini? Karena istri-istri ego itu kelihatan. Suka ngelawan. Apa? Walaupun lu cantik seperti bintang kejora, kagak laku tuh sama Tuhan. Tapi kalau engkau bisa melepaskan ego, ya udah, maaf ya, saya juga salah. Shalom ibu, waktunya sisa 15 menit lagi, cepat ibu, ampunilah hambanya. Oke, ya kita akan lihat ya. Nah, dikatakan tadi adalah apa? Yang pertama adalah apa? Yang pertama apa? Yang pertama adalah apa tadi? Yes, bukan ego, tujuan hidup. Kamu mah, betul. Nah, yang kedua kita mesti tahu tujuan hidup kita apa. Yang ketiga, waktu kenapa makanya engkau gagal jadi pemenang? Karena engkau tidak menyadari potensimu siapa. Banyak orang Kristen terjebak di sini. Buka Bilangan 13 ayat 33. Waktu engkau seperti ini engkau rugi sendiri. Bilangan 33. Waktu itu ada 12 pengintai. Dipilih dari 12 suku. Kepala suku loh padahal. Orang-orang yang profesional. Orang-orang yang punya potensi. 15. Bilangan 13 ayat 31-33. Tapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata. Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan pada orang Israel. Kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakan. Juga kami lihat sana orang-orang raksasa. Orang enak yang berasal dari orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Ini orang minder. Orang minder itu gak akan bisa jadi pemenang. Kita bukan belalang. Kita segambar dengan Tuhan. Masa kau bilang kau belalang? Ya tapi mau diapain Bu Indri? Gak bisa lah Bu Indri. Terlalu berat. Kalau engkau seperti belalang, yakin engkau bisa jadi pemenang? Tidak mungkin. Tuhan ciptakan kita segambar dengan dia. Segambar dengan Tuhan bukan berarti segambar, bukan jenggot Yesus yang kau samakan. Tapi segambar dengan Tuhan ada karisma Allah padamu. Ada wibawa Tuhan padamu. Ada marifat Tuhan padamu. Ada kasih Tuhan padamu. Itu membuat kita berbeda. Makanya Yesus katakan ayat ini, buka Yohanes supaya engkau sadar di tempat ini. Mari kita lihat Yohanes dikatakan Yohanes 14 ayat 12 sampai dengan 13. Aku berkata padamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi pada Bapa dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan dalam anak. Wow, engkau bisa melakukan yang lebih besar daripada Tuhan lakukan. Ini gak main-main loh, ini ngomong Yesus loh, ini bukan propaganda. Kapan kau bisa lakukan? Waktu engkau sadar dirimu siapa. Makanya minder, tidak percaya diri, bertobatlah kita. 2025, jadilah pribadi-pribadi yang punya kepercayaan diri. Daud percaya dirinya kuat. Bukan karena dia kuat, karena dia tahu siapa bersama dengan dia, Allahnya. Maka dia katakan, hei Goliat, kau akan mati dimakan oleh burung-burung di udara. Pada badan Daud kecil, tapi dia gak lihat kecilnya, dia lihat Yesus yang besar. Amin. Kenali dirimu siapa. Engkau bukan belalang, saya bukan belalang. Maka hidup kita akan berbeda. Amin. Halo? Ada orang ngerti gak di sini? Yang ketiga, cepat. Ini waktunya sudah singkat. Yang ketiga, karena kenapa makanya engkau tidak bisa pemenang? Karena engkau tidak kenal siapa Yesus. Kalau engkau tidak kenal siapa Yesus, makanya kita gampang menyerah. Gampang kita merasa percuma, gak akan sanggup aku ikut Tuhan lagi. Kenali Yesus, dari mana ketahuan orang gak kenal Yesus? Waktu ada masalah. Murid-murid waktu ada masalah, ada badai. Dia katakan, guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Orang yang panik.com, stress.com, ketakutan.com, asumsi.com, persepsi.com, itu tidak kenal Yesus.
Cucu saya lahir 2 bulan yang lalu. Sehat 3,2. Tetapi berapa hari kemudian kuning total. Masuk rumah sakit dipakai sinar sampai double. Pulang dari rumah sakit lebih kuning lagi. Dokter mengatakan ini anak akan cacat, buta, tuli, retarded, keterbelakangan. Kalau engkau tidak kenal Yesus pasti kau marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa seperti ini? Tapi karena aku know my God. Aku kenal siapa Allahku. Kami semua sembahyang, kami semua doa, ambil doa puasa. Dan kami percaya bahwa Tuhan kasih sempurna, pasti Tobi sempurna. Dan kemarin diperiksa sempurna. Sekarang berat badan 6 kilo, tinggi 60 cm. Dan tidak ada tokso sama sekali. Know your God. Memang Tuhan kita sometimes gak selalu menjawab doa kita. Sometimes dia pakai ini. Tahu ini apa? Rotan. Tapi walaupun kau dirotan oleh Tuhan, tetap tidak akan mati kita dirotan oleh Tuhan. Karena dia yang melukai, dia akan membalut kita. Inilah Tuhan kita hebatnya. Makanya kenali Allahmu, sebanyak pun masalahmu, tidak akan kau sampai mati gara-gara masalahmu. Karena Tuhan kita adalah Allah pembela luar biasa. Amin. Yang keempat, ternyata iblis itu liciknya luar biasa. Yaitu apa? Dia bisa pengalian isu. Kayak sekarang kan kalau berita pengalian isu, betul? Kemarin berita rame tentang 1 triliun ada uang yang di dalam tempat, siapa tuh namanya? Si Hakim Agung, betul? Sebulan kemudian hilang tuh berita, betul? Sekarang berita Fufu Fafa, betul? Habis itu hilang lagi Fufu Fafa. Sekarang berita apa? Gak tahu lagi apa. Ternyata iblis pakai itu cara. Dia alihkan isu, yaitu apa? Lu jangan terlalu intim sama Tuhan. Udahlah, kesibukan aja cukup. Makanya orang banyak sibuk. Sibuk cari uang, sibuk pelayanan, sibuk ini dan itu. Padahal yang paling utama dan terutama adalah waktu kita punya hubungan dengan Tuhan. Daud kenapa bisa menang melawan musuh-musuhnya pada tua angon kambing? Dia dengar apa kata Tuhan. Abraham kenapa bisa tenang kasih Ishak anaknya? Karena dia dengar kata Tuhan. Tuhan yang menyediakan dan disediakan kambing yang tersangkut tanduknya, betul? Waktu engkau punya kesibukan mengalahkan hubungan dengan Tuhan, kita pasti akan jebol. Bangun hubungan dengan dia. Dan yang kelima, berdamai dengan diri sendiri. Saya undang pemusik. Berdamai dengan diri sendiri. Kalau engkau berkata, aku sial Bu Indri. Saya tuh gak usah lahir. Saya nyesal lahir. Engkau belum berdamai. Ingat, siapapun engkau di tempat ini, ada purpose dari Tuhan. Tuhan ciptakan kita segambar dengan dia. Waktu engkau disakiti hati, berdamai dengan orang yang menyakiti engkau. Karena waktu engkau belum bisa mengampuni, gak akan bisa. Engkau bisa jadi lebih daripada pemenang. Makanya iblis gak takut lihat orang-orang yang menyimpan kepahitan. Dia tepuk tangan. Dan muka orang kepahitan tuh kelihatan mukanya jelek. Udah jelek hidup lagi. Betul? Dulu saya pernah menyimpan kepahitan bertahun-tahun. Makanya rugi. Gak pernah bisa menang. Betul? Yang ketiga, berdamai dengan keadaan. Walaupun sekarang utangmu belum bisa kau bayar. Atau mungkin anak belum dapat sekolah yang baik. Atau rumah kontrak belum siap. Berdamai dengan keadaan. Katakan apapun Tuhan. Tetap engkau baik luar biasa. Dan yang terakhir berdamai dengan Tuhan. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Saya ada bawa ini. Ada bawa buku. Ya. Ada berapa penduduk dunia? Ada berapa? 8,5 miliar, betul? Setiap kita lahir di dunia ini, kita bisa buat cerita tentang kita. Autobiografi bukan hanya milik orang-orang hebat. Bukan hanya milik misalnya mungkin pendeta-pendeta besar. Atau mungkin pengusaha-pengusaha kaya. No, setiap kita bisa bikin cerita tentang kita. Tapi tergantung cerita apa yang mau kau bikin. Bisa buka gak bantuin? Tergantung kita, mau cerita tentang apa hidup kita. Engkau mah kurang canggih. Dia mahnya bisa cuman VL Singer aja nih kayaknya. Udah makin stres dia, makin stres. Gak apa-apa, tenang-tenang. Penuh dengan urapan. Setiap kita bisa buat buku tentang kita. Termasalahnya, buku tentang apa yang kau buat dalam hidupmu? Bisa sayang? Yes. Iya, thank you sayang. Oh, so cute. Nih, kau mau ceritakan tentang apa? Kalau kau hanya mau cerita coret-coret hidupmu, masih kompromi dengan dosa, masih menyimpan sakit hati, masih juga tadi apa kau jual Yesus hanya gara-gara jodoh. Sorry ya, saya percaya buku seperti ini gak akan ada orang membaca, dibuang. Tapi kalau engkau punya cerita, penuh dengan cerita yang luar biasa. Tentang kasih Yesus, tentang kau hidup berdamai dengan sesama, tentang engkau bisa bersyukur dalam segala hal. Buku ini akan dibaca semua orang. Anak-anak kita akan baca, cucu kita akan baca. Sekarang Tobi, cucu saya umur 2 bulan, belum ngerti apa-apa, tapi tiap hari saya cerita tentang Nuh. Jadi sayang Nuh, jadi Nuh ini segala macam. Pasti kita cerita, betul? Kau akan kasih buku ini kepada keturunanmu. Buku yang mana kau punya?
Kalau engkau hanya pengejek-pengejek, kalau saya hanya pengejek-pengejek, itu buku kita tuh. Nggak akan ada yang baca, makanya kita hilang di telan bumi. Tuhan berkatin. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Saya ada kasih kaos, hamba Tuhannya baik banget ya. Selalu kasih kaos. Medium. Ini ada pemusik di sini, PL yang medium, yang beratnya 50 kilo. Ada? Kamu mau kaos? Mau sayang? Nanti pakai ya. Ya. Kamu udah punya jodoh? Belum. Ada yang belum punya jodoh di sini? Tuhan berkatin saya. For you. Oke. Satu lagi. 60 kilo. Dari sini. Ada yang mau? 60 kilo. Kamu Pak? 70 kilo. Oke Ibu, kamu. Nanti sini, kamu di sini Bu. Aku gak bisa turun soalnya. Namanya siapa? Siapa namanya? Siapa? Angel. Sudah menikah? Hah? No? Belum atau sudah divorce? Sudah pisah. Sayang, Tuhan sayang kamu. Ya, kamu jangan takut sedikit pun. Kamu pemenang. Yang penting jangan kompromi untuk apapun. Dengar? Jangan kompromi untuk apapun. Maka engkau akan menang di 2025. Perkara besar akan terjadi padamu. Ya, nanti ambil ya. Nanti tolong kasih Angel ya. Oke, satu lagi di sini. Karena ini saya kasih ini semuanya kebanyakan pas loh sama orangnya. Ini pria. Ya, Bapak yang agak botak. Agak botak sini Pak. Iya Bapak yang agak botak, kok nggak ngaku sih Pak? Iya Bapak sini. Bukan Bapak yang botak, ini Bapak yang botak ini. Kamu mah. Satu Pak, nggak dua-dua loh Pak. Mana bisa dibagi bajunya. Bapak namanya siapa? Siapa? Pak Handoyo. Sudah menikah? Bapak percaya? Mau menang? Bapak mesti yakinkan diri Bapak. Jangan ada masih menyimpan kecewa. Jangan ya, supaya Tuhan berkati Bapak ya. Nanti Bapak boleh ambil kepada singer ya. Tuhan berkatin. Yes. Semua diberkati, saya undang kita berdiri semuanya. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Berkati semua jemaat tempat ini dan percaya engkau sungguh hadir. Pujilah engkau Bapa. Haleluya. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, sebab kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Sungguh kami bersyukur untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang telah ditaburkan Tuhan Yesus. Biar keluar dari tempat ini setiap kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk kembali saudara yang kasih Tuhan. Mengucapkan terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang telah ditaburkan Ibu Evangelis Indri Pardede. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga besar berlimpah-limpah. Kini tiba saatnya saudara kita memberikan persembahan kita yang terbaik. Saudara dapat mempersiapkan persembahan saudara. Persembahan dapat diberikan melalui scan kris yang tertempel di depan bangku saudara masing-masing. Atau bagi Bapak Ibu yang memberikan melalui amplop dapat mengangkat tangan. Nanti akan dibantu oleh para usher. Bagi Bapak Ibu yang memberikan melalui kris, pastikan saudara nama penerimanya ialah Kolekte GBI PRJ. Kalau
Kalau sudah siap semuanya, seluruh jemaat saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau mendeklarasikan doa persembahan dan dilanjutkan dengan menerima doa berkat. Mari seluruh jemaat bangkit berdiri, kita satu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat semua berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur setiap kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Jemaat kasih Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami ini Tuhan. Kami ucap syukur atas berkat-berkat yang telah Kau curahkan dalam kehidupan kami ini ya Bapa. Kami ucap syukur Tuhan atas firman yang Kau tabur pada hari ini Tuhan. Melalui hamba-Mu evangelis Ibu Indri Pardede ya Tuhan. Kiranya firman yang telah Kau tabur ini Tuhan menjadi rema dan kekuatan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kiranya Kau selalu urapi hamba-Mu Tuhan. Kau pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Kau berikan kesehatan yang terbaik dan Kau berkati berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan. Kiranya yang sakit Kau sembuhkan ya Bapa. Yang terikat Kau lepaskan ya Bapa. Yang terbeban masalah bisnis, usaha, pekerjaan Bapa, Kau pulihkan Tuhan Yesus. Kau berikan kesempatan-kesempatan yang baru, peluang-peluang yang baru. Apapun yang dilakukan Tuhan, biarlah Kau buatnya berhasil dan beruntung ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami pulang, kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat yang terbaik daripada-Mu. Jemaat yang kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Amin. Amin.